Dono Pamuji SPD, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, sedang bersama dengan beliau Bapak Mustafirin SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Kesugihan. Hari ini kami akan melakukan diskusi atau perbincangan mengenai dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Pak Mus. Selamat pagi Mas Sion. Bagaimana kabarnya Pak Mus hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mohon izin waktunya Pak Mus, kita sedikit bincang-bincang lah tentang bagaimana selama ini Pak Mus di sekolah menyikapi ketika ada kejadian atau peristiwa. Yang pertama Bapak, kami yakin Bapak itu selaku seorang kepala sekolah yang sudah senior, sudah lama sekali, pasti punya banyak trik dan punya banyak kebijakan dalam pengambilan keputusan. Selama ini Bapak ketika mengidentifikasi kasus itu bagaimana yang untuk bisa membedakan bahwa itu kasus merupakan sebuah dilema etika atau merupakan sebuah rujukan moral? Ya. Terima kasih. Memang jadi kepala sekolah itu memang sumber penyelesaian, bukan sumber ya, cara penyelesaian masalah paling akhir muaranya di kepala sekolah. Jadi kalau masih bisa diselesaikan di level bawah, biasanya di level bawah. Jadi kalau sudah memang sulit diselesaikan baru sampai ke atas. Dan cara-cara mengidentifikasi itu sebagai masalah rujukan moral atau dilema etika, kita harus mengidentifikasi dari setiap kasus yang masuk itu kita pelajari dulu, sehingga nanti baru kita klasifikasikan ini masuk kategori dua masalah di atas. Saya rasa begitu. Oke, ya. Kemudian ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan ketika Bapak itu dihadapkan pada sebuah keputusan yang di sana itu harus keduanya bernilai benar atau mungkin antara benar dengan salah. Bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah pengambilan keputusannya? Ya. Keputusan yang kita ambil karena sekolah ini begitu kompleks. Ya, permasalahan bisa diawali dari lingkungan, dari anak-anak, dari dewan guru, dari karyawan, bahkan sampai ke atas dengan komunitas kami. Nah, khususnya kalau di sekolah, khususnya terhadap guru karyawan atau khususnya apalagi anak-anak, untuk yang rujukan moral itu kami selalu menggunakan norma-norma yang ada. Itu kita terapkan secara normatif yang bahasa saya tidak bisa ditawar-tawar. Kalau memang betul-betul melanggar norma ya kita terapkan sebagai bentuk punishment sesuai regulasi yang berlaku. Nah, yang agak sulit memang justru yang lebih kompleks yang rujukan moral itu, karena betul-betul itu menggunakan intuisi ya, menggunakan naluri seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan itu dengan banyak pertimbangan, karena kita selalu mendasari seseorang itu atau keputusan itu kadang bisa jadi pahit di awal tapi bagus di akhir. Atau sebaliknya, kita ngambil keputusan yang kayaknya bagus tapi malah buruk di akhir, karena kan itu moral ya. Dan moral sendiri itu kan ending penilaiannya kan husnul khotimahnya, akhirnya ada sesuatu awalnya kayaknya buruk tapi bisa jadi akhirnya malah luar biasa. Nah, orang bisa berubah 180 derajat. Saya rasa begitu secara umum. Nah, setelah tadi Bapak menyampaikan bagaimana langkah pengambilannya, sekarang biasanya langkah-langkah apa saja yang Pak Mus ambil ketika akan menyelesaikan masalah seperti tadi Pak Mus sampaikan tadi seperti itu? Langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya? Difokuskan dulu ya, biasanya untuk anak atau siswa atau Bapak Ibu guru ini? Ya, secara umum. Oh, secara umum. Iya, secara umum. Ya pertama tetap identifikasi masalah. Tetap identifikasi masalah. Terus urgensinya ya. Jadi kalau yang rujukan moral. Kalau rujukan moral ya jelas
kita malah saya mengatakan rujukan mula lebih mudah karena sekolah ini penuh dengan regulasi, penuh dengan tatanan. Siswa ada tata tertib, ada aturan dan seterusnya. Guru juga ada kode etik, ada aturan kepegawaian, aturan kedisiplinan, semua kita terapkan. Kalau yang apa tadi yang satunya yang dilema etika. Dilema etika lah. Dan justru yang dilema etika inilah yang banyak menggunakan tadi sesuatu yang kurang kurang bisa terukur ya. Betul, kurang iya. bisa terukur. Sehingga langkah yang kami lakukan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari teman-teman yang jauh lebih paham dalam menggali informasi itu secara dalam. Jadi tidak, karena sama kalau hakim jangan sampai salah mengambil keputusan karena lebih jadi harus menggali saksi-saksi yang lebih banyak. Kita mencari informasi sekomplit mungkin sebelum kita mengambil keputusan untuk dilema etika tadi. Kalau saya secara umum banyak ke akhlak. Jadi, dan kalau saya beragama Islam, saya cukup lihat sholatnya. Oh gitu ya. Karena ya yang di kisah pertama kali pun sholat. Jadi mayoritas orang kalau sholatnya bagus, yang lain-lainnya mesti Mengikuti lah ya. Yang lain-lainnya mengikuti bagus. Ya dikasih tanggung jawab apa, dikasih apa mesti bagus. Iya, saya rasa begitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke dilema etika, Pak. Tadi Bapak kan menyampaikan langkah-langkahnya, ada identifikasi, menggali info sebanyak-banyaknya, bahkan melihat secara personalnya, dia bagaimana kesehariannya dalam akhlaknya tadi. Nah, dari hal itu, kira-kira mana loh Pak yang paling efektif ketika akan dipakai untuk mengambil sebuah keputusan? Dari ketiga tahapan tadi itu, dari identifikasi, mencari informasi, bahkan sampai yang terakhir melihat akhlaknya, itu yang kira-kira paling efektif yang mana untuk pakai untuk mengambil keputusan? Dari 3 poin tadi muaranya kan kita ke akhlaknya. Iya. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya kan dalam rangka mencari akhlaknya orang ini, track recordnya orang ini, jejaknya bagaimana. Jadi kalau memang lewat informasi dari sebanyak-banyaknya. Kadang kan kepala sekolah tidak lebih paham dari guru senior untuk menilai seseorang itu, karena apalagi kepala sekolah saya baru misalnya untuk menilai si A, Pak Guru A atau anak si B dan seterusnya, lebih paham guru-guru yang lain. Tapi paham penilaian kami, yang kami butuhkan adalah keseharian itu masalahnya, track recordnya, pernah megang apa, prestasinya pernah sampai mana, kasusnya pernah sampai mana, di rumahnya bagaimana, keluarganya bagaimana, backgroundnya bagaimana. Jadi data-data itulah yang mempengaruhi karakter seseorang sebetulnya, kompleksitas. Jadi tidak instan hanya dilihat sesaat, nggak bisa. Maka tadi menggali informasi, identifikasi tadi dengan melibatkan guru-guru senior. Tadi yang muaranya, kalau yang paling dominan kami juga akhlak itu Pak. Akhlak itu komplit ya, baik dari, kalau saya mendefinisikan ya dari agama ibadahnya maupun muamalahnya ya, muamalahnya itu bagus. Nah, sekarang ini Pak, dari banyak langkah tadi yang dilakukan sampai dengan tahapan pengambilan keputusan, kira-kira tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi ketika akan mengambil keputusan tentang sebuah dilema etika? Tantangan yang paling besarnya itu di bagian mananya? Ya. Tantangan terbesarnya sebetulnya di kompetensi. Ya, jadi ini kan kadang akhlaknya bagus, track recordnya bagus, tapi kompetensinya untuk diajak berlari tadi kurang mendukung barangkali. Kurang mendukung ya. Kami kadang akhirnya ada pertimbangan lain ya, karena kan apalagi dengan perubahan mindset cara bekerja yang begitu cepat berubah ini. Kalau kita tidak mencari partner kerja yang cepat juga berubah, masih mengedepankan cara-cara lama, tidak cepat berubah ya meskipun tadi akhlaknya bagus, tapi meskipun itu saya katakan dominan, tapi tetap kompetensi ini juga menentukan juga. Karena kompetensinya juga saya pertimbangkan, karena nasib sekolah ini juga akan kena imbasnya kalau saya taruh orang ini di kompetensinya tidak pas sehingga kena deadline terus kan, terlambat dan seterusnya. Terus ini Pak, ketika Bapak dihadapkan ada sebuah permasalahan, baik itu yang dilema etika
atau punya rujukan moral, Bapak itu biasanya membuat jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Ya, ya tergantung, itu semua relatif ya. Kalau masalahnya ya kalau belum selesai tetap dijadwalkan. Jadwal ya. Tergantung kedalamannya, urgensinya, pengaruhnya atau imbasnya dari masalah itu ya. Kalau memang bisa selesai saat itu ya selesai, tapi kalau memang masih harus pakai episode berikutnya karena tidak semua masalah bisa selesai ya. Saat itu, tergantung substansinya. Jadi tetap melihat seperti apa permasalahannya ya, nanti itu misalnya bisa ya langsung dieksekusi, udah ya kita buat jadwal. Terus ini Pak, kita sedikit ingin mencari informasi, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan itu apakah melibatkan orang lain atau bahkan melihat barangkali ada faktor-faktor pendukung yang lainnya, atau hanya Bapak yang mengambil keputusan? Tetap pendahuluannya harus melibatkan orang lain, karena seorang pemimpin tidak seperti malaikat ya, punya data yang komplit. Data kami itu ya dari orang lain, dari para orang teman-teman yang ada di kanan kiri kami. Pasti tidak bisa kan hidup sendiri kan? Mungkin sendirian Pak ya, tetap harus melibatkan tetap orang lain ya. Meskipun saat eksekusi nanti bisa sendirian ya, tapi data kami tetap berasal dari teman-teman yang lain yang sevalid mungkin. Jadi sekian banyak sudah Bapak alami selaku kepala sekolah, dan banyak kejadian di mana Bapak mengambil keputusan dengan tahapan dan langkah. Kira-kira itu pembelajaran yang paling mengena di Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan itu kira-kira apa ya Pak ya? Pembelajarannya ya yang paling berkesan atau yang paling mengena? Yang paling berkesan lah, sehingga itu menjadi sesuatu yang nanti akan jadi lebih baik lagi begitu. Ya tadi memang seorang pemimpin sendiri itu kan amanah, dan memang tadi Allah memberi intuisi, memberi kadang pakai juga. Begitu ada sudah dengan bobot yang sama, biasanya semacam itu. Kami kadang lewat bisikan-bisikan, lewat kemantapan hati. Jadi antara ini dan ini, meskipun sudah kapabilitasnya sama, ya, kompetensinya sama, tetap kami nanti ada kecondongan ya, mesti. Karena di dunia ini jarang yang kesenjangannya jauh ya. Kita ingin mengambil dua ini sudah kapasitasnya sudah hampir sama nih. Ya, berdekatan lah ya. Berdekatan, maka satunya ini yang kadang lewat bisikan, tadi saya katakan kadang lewat istikharah atau lewat berdoa atau lewat mimpi, kadang itu hal-hal yang berkesan kami kadang gitu. Tiba-tiba saya punya feeling harus begitu gitu ya. Ini Pak, apa namanya ya, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini tentang bagaimana Bapak menyikapi sebuah permasalahan, baik itu yang dinilai etika atau punya rujukan moral, dan Bapak luar biasa karena ini dalam sekali, karena sudah tidak hanya kita bicara regulasi, juga tentang bagaimana kita melihat orang secara akhlaknya, bukan secara kompetensinya. Terima kasih sekali Bapak atas kita pada hari ini, luar biasa sekali. Sukses selalu untuk Pak Mus di masa depan, semoga Bapak akan semakin baik, ya semakin luar biasa. Oke, terima kasih sama-sama Mas Diar, semoga sukses, dimudahkan dalam proses dulu penggerak ini. Demikian perbincangan kami dengan Pak Mustafirin SPD MPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kesugian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Ani Cahyaningsih SPD MPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kesugian, akan mengadakan wawancara terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah Bu Ani lakukan di sekolah. Selamat siang Bu Ani. Siang Pak Dion, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah Ibu ini masih bertahan. Bertahan ya. Mudah-mudahan selesai ya. Amin. Mohon izin Ibu, mohon waktunya kita sedikit ngobrol-ngobrol hari ini tentang mungkin kebijakan yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah.
Yang pertama Ibu, saya mohon ini sedikit sharing dengan Ibu bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau sebuah rujukan moral di SMP Negeri 3 Kesugihan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ini merupakan hal baru ya, ada pertanyaan seperti itu ke saya. Jadi dalam menangani kasus yang ada, biasanya kita juga harus melihat apakah itu nanti untuk sebuah kasusnya itu berhubungan dengan, kita harus mempertimbangkan apakah itu bertentangan dengan cinta kasih, apakah itu bertentangan dengan persatuan, toleransi, kemudian juga apakah itu ada suatu kebenarannya, dan yang jelas memutuskan sesuatu itu harus ada keadilan dan kebijakan seperti itu. Jadi itu dengan cara melihat dulu ya per kasusnya ya, di sana apa saja yang terjadi, apa yang terlibat, nanti baru bisa disimpulkan. Kemudian Ibu, yang berikutnya adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ketika ada sebuah kejadian, tapi dua-duanya berdiri benar, atau mengambil kebajikan, langkah-langkahnya itu bagaimana? Ya, tentu saja untuk sebuah kasus itu tentu semuanya ada konsekuensinya ya. Konsekuensi itu ya? Konsekuensi. Jadi tinggal bagaimana orang memandang. Kalau menurut saya benar, belum tentu menurut jenengan itu betul. Betul, ya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita betul-betul harus, kalau seandainya ada kasus, harus kita buat keputusan sebijaksana mungkin agar tidak merugikan salah satu pihak. Nah, untuk melaksanakan itu kan berarti ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah atau tahapan seperti apa yang Ibu lakukan selama ini ketika melakukan penanganan kasus seperti ini? Biasanya saya kalau ada laporan terkait dengan kasus itu, yang jelas saya mencari siapa yang terlibat, ya. Kemudian masalahnya itu apa? Siapa, terus masalahnya apa? Ya, betul. Jadi kemudian mencari strategi untuk mencari solusinya. Ya. Jadi harus kita identifikasi dulu permasalahan yang ada. Belum tentu kalau ada laporan seperti ini, ya kita harus mencari kebenaran dari suatu kasus. Nah, kemudian dari semua tahapan itu ya ada kita cari dulu orangnya, kemudian kita lihat permasalahannya, terus kita lihat strateginya, implementasinya. Nah, itu yang kira-kira yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang mana di antara itu? Kalau seandainya ada kasus, itu tinggal lihat kasusnya itu apakah itu sifatnya hanya boleh diketahui oleh orang khusus atau memang harus semuanya. Kalau seandainya kok hanya tertentu, biasanya saya memanggil ke ruang saya untuk berbincang lah, berdiskusi. Ya. Jadi apabila ada suatu permasalahan kok umum, itu ya kita bicarakan bersama-sama. Secara biasanya di rapat. Kan selama ini Ibu sudah selaku kepala sekolah senior ya, kan sudah banyak sekali menghadapi atau mengalami tantangan. Nah, menurut Ibu ini selama ini yang merupakan tantangan terbesar bagi Ibu ketika akan mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika itu apa punya tantangan terbesarnya? Biasanya apakah itu permasalahannya itu nantinya betul-betul adil untuk mencari solusinya, keputusannya apakah tidak, itu biasanya menjadi dilema. Apakah keputusan yang saya ambil itu sudah bijaksana sesuai dengan aturan atau tidak, seperti itu. Jadi kadang memang sebuah keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan salah satu pihak, biar ada asas keadilan. Ya. Jadi tantangan terbesarnya yaitu melihat itu akan adil atau tidak, terus akan merugikan atau tidak juga, apakah nanti yang diputuskan itu bertabrakan dengan aturan yang tidak seperti itu. Betul, iya. Terutama
kalau seandainya aturannya itu sudah menyangkut ke masyarakat kan kita juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian ketika dalam sebuah permasalahan ya, kemudian ibu akan menyelesaikan itu, biasanya ibu punya jadwal tertentu atau langsung diselesaikan pada saat itu, atau ibu menyusun schedule dulu perencanaan agar itu bisa mungkin terselesaikan dengan baik. Itu tergantung pada suatu permasalahannya. Kadang ada permasalahan yang memang harus saat itu juga harus diselesaikan. Kalau memang ada permasalahan yang bisa diagendakan untuk dicari solusinya, ya kami membuatkan schedule ya, rencana. Tapi kan ada yang suatu permasalahan hari itu juga harus selesai, kan tidak bisa ditunda. Harus selesai hari itu. Jadi melihat permasalahannya ya. Iya. Nah, kemudian selama ibu ya memimpin sekolah ini dan mengambil, saya yakin banyak sekali hal-hal yang sudah ibu ambil keputusannya. Apakah ada mungkin ya, mohon maaf, ada seorang yang mungkin diminta bantuan atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ibu dalam pengambilan keputusan? Jelas sekali. Jelas ya. Tidak mungkin itu saya mengambil keputusan itu sendiri ya. Ya. Tetap melibatkan teman-teman sebagai partner kita, mitra kita, ya, untuk pengambilan suatu kebijakan, suatu keputusan. Gitu. Bila ada suatu permasalahan, biasanya saya itu meminta bantuan, misalkan permasalahan siswa atau apa, itu ya kita berbincang atau berdiskusi dengan teman-teman wakil kesiswaan, ada pembina OSIS, kemudian BK juga, dan guru-guru yang saya anggap untuk mampu membuatkan solusi, memberikan masukan, pendapat, agar nanti hasil dari keputusan itu sudah disepakati bersama. Ya. Jadi tetap ada pelibatan. Ya. Betul. Disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Iya. Baik Bu, ini yang terakhir Bu ya, yang terakhir dengan sudah matangnya Ibu ya sebagai seorang kepala sekolah senior ya. Sudah tua ya. Itu kan sudah banyak sekali pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, dari berbagai pengambilan keputusan, berbagai tindakan, barangkali ada pembelajaran tertentu yang bisa Ibu angkat atau bisa Ibu ambil dari semuanya yang sudah Ibu lakukan selama ini. Jadi untuk pengambilan keputusan itu memang harus melihat permasalahan yang ada, situasinya seperti apa, bobot permasalahannya itu seperti apa, kemudian juga nanti dampaknya setelah kita mengambil keputusan itu bagaimana, apakah itu bisa bermanfaat bagi orang lain atau tidak, apakah merugikan atau memang betul-betul suatu keputusan yang yang bijaksana. Jadi intinya yang Ibu ambil saja dari permasalahannya, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian keputusan diambil apakah itu akan berdampak yang istilahnya luas atau tepat kepada itu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Untuk keputusan itu harus dampaknya itu tepat ya. Tepat ya, tepat sasaran ya. Tepat sasaran, bijak dan tidak merugikan yang lain. Baik Ibu ya. Bu Ani, terima kasih sekali untuk waktunya, luar biasa sekali itu selama ini ya, sekian. Mohon maaf sekali sudah menunggu waktunya, untuk nuwun. Sukses selalu Pak Dion ya. Amin. Juga Ibu sukses. Amin. Demikian hasil wawancara saya Sungadono Pamuji SPD selaku CDP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap dengan Ibu Ani Cahyaningsih SPD MPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kesugian. Wawancara kami adalah tentang kebijakan dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan dilema etika atau sebuah rujukan moral. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama.